Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Pada video ini sedikit menjelaskan satu perkembangan penyelewengan dogmatis yang revival dan yang Protestan atau yang revival dan Protestan. Apa yang membedakan antara revival dan Protestan? Revival adalah hasil menurut mereka hasil dari pekerjaan Roh Kudus di New Britain di United States yang membuat orang berbahasa lidah, berbahasa roh, lalu lahirlah gerakan namanya gerakan Pentakost yang kita dengar gereja-gereja pertobatan sekarang. Tapi kalau Reformed adalah gereja-gereja yang lahir atas dasar Protestan dan Luther hingga Calvin, maka ada lahirlah Calvinis, Lutheran, dan gereja-gereja Anglikan setelah John Wesley dan sebagainya mendirikan komuni-komuni untuk penginjilan. Ya, setelah 72 badan misi bentuk, nah itu menjadi badan misi yang pergi ke seluruh dunia, baik Afrika, Amerika maupun juga Asia untuk memberitakan kabar di dari Jerman. Nah ini kan sedikit penjelasan tentang mengapa revival dan Protestan. Tapi yang saya mau singgung sini adalah tentang dua hal yang sering diperdebatkan oleh gereja-gereja pengkhotbah dari gereja-gereja revival Pentakost sharing praktek ini dilakukan misalnya kalau anggota jemaat kita dari revival dari Protestan pindah ke gereja Pentakost, mereka melakukan dua hal ini. Yang pertama, mereka membaptis ulang karena menganggap baptisan percik itu baptisan tidak sah dan itu tidak mengikuti contoh Kristus dibaptis. Hal yang kedua, ada rasa realistis bahwa gereja-gereja Protestan itu tidak ada Roh Kudus, karena mereka tidak berkata-kata Roh Kudus. Ya, saya mau jawab ini bahwasanya pertama kembali ke buku yang saya baca ini, One Lord, One Faith, and One Church: New Perspective in Ecumenism. Ekumenis ini menjelaskan tentang kenapa gereja-gereja Kristen harus bersatu, harus punya pandangan yang sama karena penyembahan kita kepada Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat. Dua hal tadi, saya menjawab mulai dari hal yang kedua dulu. Untuk tidak ada Roh Kudus dalam gereja Protestan itu sangat disayangkan karena buktinya karya Roh Kudus itu sangat luar biasa dan dia bekerja di mana-mana sampai semua seluruh dunia ini bisa mendengarkan kabar baik dan dia bukti kehadirannya. Kemudian perlu kita catat bahwa yang dimaksudkan dengan bahasa roh adalah, menurut Paulus, bahasa roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan hal-hal penguasaan diri. Dan tidak ada hal-hal ini yang menentang. Itu kita lihat Galatia pasal 5 ayat 23. Nah, 24 menjelaskan akan hal itu. Jadi bahasa ini dimaksudkan adalah kalau sifat-sifat ini ada dalam diri kita, maka kita itu roh itu bekerja dalam diri. Bukan seperti bla 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 beli bla bla bla. Bisa saja itu misalnya mungkin reaksi karena dia kerasukan kesurupan dari Roh Kudus, tapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada di mana-mana di gereja saudara. Gereja anggap tidak ada Roh Kudus. Itulah yang harus saudara hidupkan supaya semakin saudara semakin mencintai firman Tuhan, semakin mempelajari, saudara akan melihat dampak dari Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Ada kasih dalam diri saudara, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sifat-sifat itu kalau muncul dalam diri saudara, maka Roh Kudus itu bekerja. Buah dari Roh itu bekerja dalam diri saudara. Hal yang kedua tentang pembaptisan. Orang Pentakost menganggap baptisan gereja-gereja seperti Calvinis Calvinis, Lutheran itu tidak sah karena tidak diselam tapi percik. Tapi kita lihat memang contoh Yesus kan diselam karena waktu itu kan Yohanes membaptis di sungai, maka Yesus sana dan dia mengondisikan itu, dia menyelam. Nah, tapi kemudian ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus memesan pergi in the world
seluruh dunia dan sampaikan kabar sukacita dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan soal airnya, tetapi esensi dari atas nama siapa kita dibaptis. Jadi ya, menurut kami belum bisa dibenarkan apabila saudara-saudara GKI atau yang lain pindah gereja pertobatan dan sudah baptis ulang. Apakah saudara setelah baptis ulang saudara mengalami perubahan yang signifikan? Tidak. Sifat kami masih kalau sama ya sama saja, tidak ada Roh Kudus dalam diri saudara. Hanya tahu berbahasa bla bla beli bolo tapi tidak berdampak, maka sama saja, itu bukan roh yang bekerja itu. Kan gitu toh. Jadi esensi daripada baptisan itu kita meninggalkan hidup lama. Artinya mengalami lahir baru. Ya, air itu sumber pencucian. Ya, mencelup kalau dalam bahasa Inggris, masuk ke dalam air itu tak bertanda membasuh diri, itu bertanda orang meninggalkan hidup lama dan mengikuti Kristus yang adalah Tuhan. Jadi memikul salib istilahnya gitu. Jadi saudara kalau belum pikul salib baru saudara menangkap masuk dalam air sebagai satu pertobatan ya, setelah pindah dari gereja-gereja Protestan, yang sangat disayangkan sekali saudara-saudara. Karena itu punyalah perspektif yang baik, bahwasanya roh itu ada di mana-mana, dia bekerja untuk siapa saja. Dalam gereja dia bekerja, karena itu ya yang permainan Tuhan, karena Tuhan bukan dua, Tuhan itu satu. Dia menjelma dalam tiga dekade, dalam tiga masa ya, dalam Allah pencipta, Yesus Kristus penyelamat dalam pengorbanan, dan Roh Kudus bekerja saat ini untuk memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu milikilah Kristus dalam diri, dan bukan sebuah praktek-praktek yang katanya ini kamu harus meruntuk begini ya, yang tidak seperti sebelah toh. Kamu harus cuci muka begini, harus pakai pakaian begini, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Bukan sesuatu yang lahiriah. Paulus bilang bukan sesuatu yang lahiriah yang harus dihalalkan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut kita, pikiran dan perasaan kita yang harus dihindari, supaya jangan iblis itu keluar dari dalam diri kita. Dia terbentuk dari hati pikiran kita. Seperti itu saudara-saudara, dan salam sejahtera, salam